Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqillah ajma'in nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Yang kita muliakan ketua takmir, para imam, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian salat maghrib serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali hadir dalam kajian rutin ba'da maghrib di malam Ahad. Pada minggu yang lalu Bapak Ibu kita sudah membahas beberapa subbahasan terkait tentang sholat Jumat. Sudah kita bahas juga pada minggu yang lalu tentang bolehnya imam menghentikan sejenak khutbahnya karena ada sesuatu hal yang dianggap penting, seperti Rasulullah SAW mengangkat cucunya yang bermain di bawah. Kemudian juga Rasul kadang-kadang juga menyuruh sahabat sholat sunat dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini di pihak khatib. Adapun di pihak makmum atau hadirin, mereka yang hadir mendengarkan khutbah Jumat, maka jangankan berbicara sifatnya umum, perkataan yang baik bahkan amar ma'ruf nahi mungkar saja itu dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh para ulama, saking hormat dan juga pentingnya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib dalam khutbah Jumatnya. Kemudian kita juga sudah membahas pada saat itu tentang batasan orang yang masbuk di hari Jumat Bapak Ibu. Sudah kita bahas juga bahwa andai ada di antara jamaah yang masbuk mungkin karena ya katakanlah mungkin baru pulang dari kerja atau mungkin tertidur bangunnya lambat sebelum Jumat, atau mungkin dalam perjalanan. Terkadang dalam perjalanan kita di jalan itu mau masuk ke satu masjid, misalnya terkadang masjid itu parkirnya sudah penuh, kita bawa kendaraan roda 4, sulit untuk mampir, akhirnya jalan lagi, jalan terus sampai kemudian waktu pelaksanaan salat Jumat sudah masuk. Nah, kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu bahwa batasannya itu adalah 1 rakaat. Apabila kita mendapatkan 1 rakaat terakhir salatnya imam di hari Jumat, maka kita mendapatkan pahala salat Jumat, dan setelah imam salam lalu kita melanjutkan 1 rakaat lagi. Ya, ini pendapat dari mayoritas ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan juga muridnya Imam Abu Yusuf, beliau mengatakan bahwa batas akhir dapatnya pahala sholat Jumat itu adalah tasyahud akhirnya imam. Ya, tetapi ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, sementara mayoritas ulama membatasinya adalah rakaat terakhir. Jika didapat rukuknya imam pada rakaat kedua sholat Jumat, berarti dia mendapat sholat Jumat dan menyempurnakan 1 rakaat lagi karena dia masbuk 1 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subbahasan berikutnya adalah at-tatawwu'u qabla al-jum'ati wa ba'daha. Sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Jumat dan juga sholat sunnah ba'diyah. Jadi qabliyah dan ba'diyah. Nah, ini satu pembahasan yang menurut saya Bapak Ibu ini juga penting, karena terkadang hari ini juga banyak juga orang-orang yang mempertentangkan, ada yang membid'ahkan, ada juga yang terus melaksanakan karena dianggap ini adalah bagian dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasannya? Yusannu sholatu arba'i raka'atin aw sholati raka'ataini ba'da sholatil jumu'ah. Disunnahkan sholat 4 rakaat atau 2 rakaat setelah sholat Jumat. Dimulai dari ba'diyah dulu, sebab yang qabliyah nanti ada pembahasan agak panjang.
Jadi begitu cara ulama ketika menjelaskan sesuatu, diambil dulu yang sudah disepakati. Nah, yang sudah disepakati itu adalah ba'diyah Jumat. Kalau qabliyahnya nanti dijelaskan. Nah, untuk ba'diyah Jumat ini penjelasannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disunahkan sholat 4 rakaat, 2 salam atau 2 rakaat 1 salam. Dasarnya apa? Dalilnya apa? An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin sholat setelah sholat Jumat, maksudnya sholat sunnah, hendaklah dia sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abi Dawud dan Tirmidzi. Sudah ada Muslim di depannya, maka sudah cukup bagi kita bahwa hadis ini adalah sahih. Ya, seperti itu. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli yaumal jum'ati rak'ataini fi baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW setelah selesai sholat Jumat, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat ba'diyah Jumat di rumahnya. Jadi ba'diyahnya di rumah 2 rakaat. Jadi ada kemungkinan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, atau tadi langsung 4 rakaat ya di masjid semuanya. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Rawahul jamaah qala Ibnu Qayyim wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal jum'ata dakhala manzilahu fa shalla rak'ataini wa amara man shallaha an yusalliya ba'daha arba'an. Kata Imam Ibnu Qayyim adalah Rasulullah SAW apabila selesai melaksanakan salat Jumat, Rasul masuk ke dalam rumahnya lalu salat sunat 2 rakaat dan memerintahkan kepada mereka yang ingin salat ba'diyah di masjid agar salat 4 rakaat. Begitu. Ya 4 itu maksimalnya. Ya paling sedikit 2 lah ya. Ya. Kalaupun enggak 4, ya 2 sudah lumayan. Ya minimal. Janganlah lewat, ya kan? Mentang-mentang kopi teh masih ada di luar, ya kan? Enggak ba'diyah lagi. Jangan. Masih ada gimana berkahnya? Masih ya, alhamdulillah. Itu qobliyah Jumat tapi ya? Sebelum Jumat? Sebelum Jumat selesai. Oh iya, baik. Baca juga ada. Baik. Ya. Qala Syekhuna Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan guru kami, karena guru beliau itu adalah Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan in shalla fil masjidi shalla arba'an. Kalau seseorang ingin sholat ba'diyah di masjid setelah Jumat, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Kalau dia ingin sholat di rumahnya, maka dia sholat 2 rakaat. Ya, kira-kira apa nih hikmahnya? Kalau di masjid 4, di rumah 2. Ya enggak, maksudnya pilihan. Kalau dia mau sholat di masjid 4 rakaat sunnahnya. Kalau dia enggak ba'diyah di masjid, terus langsung pulang sholat di rumah 2 rakaat, malah jadi 2. Nah, dan pertanyaan kira-kira kenapa? Iya, nanti kalau sudah pulang ke rumah Pak Tri, kopi sudah dingin. Ya pisang goreng nggak panas lagi. Kalau di kelamaan sholat ba'diyah, khawatir nanti hidangan sudah siap, orang rumah sudah nunggu makan, anak-anak juga begitu. Nah begitulah Rasul diringankan, karena pada dasarnya ini adalah sholat sunnah. Seperti itu. Jadi sholatnya Rasul 2 rakaat di rumah ini pendapatnya Imam Qayyim seperti itu. Qultu, kata penulis buku ini Syekh Sabiq rahimahullah, qultu wa ala hadza tadullul ahadits. Kata penulis fikih sunnah,
menurut pendapat saya inilah yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi seputar persoalan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Maksudnya kalau di masjid maksimal 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dia tidak mau ba'diyah di masjid, langsung pulang, berarti disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah Jumat di rumah. Ya, paham Bapak Ibu ya? Seperti itu. Waqad dzakara Abu Dawud an Ibnu Umar annahu idza shalla fil masjid shalla arba'an wa idza shalla fi baitihi shalla rak'ataini. Imam Abi Dawud juga menukil dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa beliau apabila salat ba'diyah di masjid, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi juga, beliau kalau ba'diyah setelah Jumat di masjid, salat ba'diyahnya 4 rakaat. Dan kalau beliau salat di rumah, beliau hanya salat 2 rakaat. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ati rak'ataini fi baiti. Dan tadi di awal sudah kita sampaikan juga riwayat bahwa Rasulullah SAW sholat ba'diyah Jumat di rumahnya 2 rakaat. Intaha. Selesai pendapat Imam Ibnu Qayyim yang dinukil oleh penulis kitab Fiqh Sunnah. Wa idza shalla 4 raka'atin qabla yusalliha mausulatan, ya qila yusalliha mausulah. Kalau dia sholat 4 rakaat bagaimana? Ini juga dijelaskan. Apakah langsung 4, 1 salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Dijelaskan oleh para ulama. Wa idza shalla 4 raka'atin qila yusalliha mausulatun wa qila yusalli rak'ataini wa yusallimu thumma yusalli rak'ataini wal afdalu shallaha bil baiti wa in shallaha bil masjid tahawwala an makanihi alladhi shalla fihi al fardha. Kata para ulama, jika dia sholat 4 rakaat, ada pendapat yang mengatakan 4 rakaat ba'diyah Jumat tadi dikerjakan dalam 2 bentuk. Ada yang mengatakan langsung 4 rakaat 1 salam, ada yang mengatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang kita jelaskan. Paham Bapak Ibu ya? Ya, seperti itu. Wal afdol. Nah, ini kata yang penulis buku Fiqh Sunnah. Menurut pendapat saya, yang paling bagus itu sholat di rumah. Ba'diyahnya, kata penulis. Wa in shallaha bil masjid, tapi kalau dia salat di masjid, kata beliau, sebaiknya kalau dia salat 4 rakaat tadi di masjid, 2 salam 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam tadi, setelah dia salat Jumat, hendaklah dia geser sedikit, mengambil tempat yang baru untuk salat sunnahnya. Nah, yang kita lihat di masyarakat kita ya, di masjid-masjid kita sudah benar. Banyak di antara jamaah kita yang sholat sunat ba'diyah atau qabliyahnya itu dia bergeser. Geser. Nah, kira-kira kalau ditanya apa hikmahnya kita geser? Gimana Pak Haji? Kira-kira apa Haji? Gimana Pak? Hah? Bersaksi Pak Ustaz. Oh iya, memperbanyak persaksian. Maksudnya apa? Kita kalau sholat itu kan nanti semua benda yang pernah menjadi saksi kita sholat, tangan, mata, atau apapun itu kan. Nah, termasuk tempat kita sujud ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah sholat di tempat ini. Jadi kata para ulama, geser itu bukan suka-suka, ya kan? Bukan karena bosan, bukan karena ambalnya basah, ya kan? Bukan. Geser itu memperbanyak persaksian di hadapan Allah kelak di yaumil kiamat. Karena kita sholatnya misal di sini, besok di sini, sana lagi. Kan Pak Tri biasanya di sini, ya kan? Sekali di sono. Nah, ya, seperti itu.
Nah kita kalau sholat ba'diyah itu kadang-kadang begitu. Dari shaf pertama di sholat fardu, nanti sholat sunnahnya geser ke kanan atau ke kiri atau mundur. Kadang-kadang juga cari di belakang tiang. Nah, kenapa di belakang tiang? Ya, tiang itu jadi sutro, ya, jadi sutro, jadi pembatas, ya. Jadi bukan karena biar nggak kelihatan sama imam, bukan, ya kan? Memang dia cari posisi di belakang di tiang, di belakang dinding dan segala macamnya itu, memang itu maksudnya adalah untuk sutro, seperti itu. Jadi begitu penjelasan para ulama, hendaklah dia bergeser dari tempat dia sholat fardu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kita ya ini ilmu kita biasakan. Kalau tadi sholat maghrib, ini nanti sunatnya geser. Nah kalau imam, imam susah deh kalau geser. Ya kan? Mohon maaf di beberapa masjid, ini di sini nggak perlu dulu masjid. Ada saya lihat di beberapa masjid, kadang saya nanya sama takmir, karena karpetnya ada dua, tempat imam itu sejadahnya dua, satu di sini, satu kadang-kadang di pojok agak depan. Saya kadang nanya, saya sholatnya di mana? Ya khawatir salah sih. Ya kan kita kira di sini, pokoknya di sono. Saya nanya dulu, di mana saya sholat? Di sini Pak Imam. Nah yang itu untuk sholat sunnah. Oh gitu dia. Jadi ada beberapa masjid yang mereka sudah lebih progres, sudah lebih maju. Mereka kadang-kadang mengantisipasi itu, biar imam juga dapat kebagian tempat untuk geser sholat sunnah. Ya, tapi kalau kita baru datang, kita harus nanya, saya sholat fardunya di mana? Seperti itu. Sama dengan Pak Haji. Kalau tarawih sering nanya nih, ya, kadang-kadang lupa. Ini kita sholat tarawihnya berapa rakaat? Ya kan? 4 rakaat 1 salam atau 2? Ya kan? Sering lupa Haji, walaupun tiap tahun jadwal sih kadang lupa. Ya, termasuk juga nanya kalau udah separuh Ramadan, 15 Ramadan, kunun apa enggak? Nah, Haji bilang kunun. Seperti itu. Nah khawatirnya kita nggak nanya sudah kepedean aja, begitu kita nggak kunun diprotes sama ya seperti itu. Nah jadi memang kita apalagi baru datang sebaiknya bertanya. Nah di beberapa masjid itu yang saya lihat mereka meletakkan 2 sejadah di tempat pengimaman. Tapi ya saya pikir juga nggak harus begitu. Ya, tapi itu karena memang lapang jadi ya, tempat imam itu luas banget, jadi dia bisa meletakkan 2 sejadah seperti itu. Nah itu dan gesernya juga tidak harus signifikan Bapak Ibu ya, tidak harus lebar, harus geser jarak sekian meter, enggak, geser dikit pun juga boleh, ya seperti itu. Intinya kita bergeser sedikit seperti itu. Amma sholatus sunnah qoblal jum'ah. Nah ini masuk pada pembahasan qobliyah Jumat. Kalau tadi kan ba'diyah. Jadi ulama dulu mulai dulu dari yang sudah disepakati. Baru setelah itu mulai yang ada perbedaan-perbedaan yang agak sengit. Begitu cara menyampaikan ilmu. Jadi yang sudah kita sepakat ya kita gotong royong. Ya kan sama-sama. Nah yang kita berbeda pendapat ya sudah nanti dijelaskan secara detail. Kita ambil yang kira-kira paling tepat buat kita. Ya kalau tidak bisa kita satu kata, tidak bisa satu pilihan, ya sudah masing-masing berlapang dada. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya hari ini kalau kita bahas qobliyah Jumat itu pasti ada banyak yang enggak setuju. Banyak juga yang setuju. Yang setuju juga dia mengatakan pendapatnya begini. Nabi enggak pernah begini. Yang mengatakan ada qobliyah Jumat, dia juga punya pendapat begini. Pendapat ulama ini kiasnya kepada sholat zuhur. Ya, baca nanti. Nah, coba kita lihat bagaimana penjelasan sebagian ulama yang dinukil dalam buku ini. Nanti coba kita tambahkan lagi dari pendapat-pendapat yang lain. Amma sholatus sunnah qoblal jum'ah, faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah amma Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakun yusalli qoblal jum'ati ba'dal adani syai'an wala nuqila hadza anhu wala naqala hadza anhu ahadun. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya kenapa beliau mengatakan begini? Kata beliau, adapun Rasulullah SAW berdasarkan riwayat tidak pernah melaksanakan qobliyah Jumat setelah azan sama sekali dan tidak dinukilkan oleh para sahabat.
Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Kenapa dia berpendapat begitu? Kemarin sempat jelaskan Pak Haji. Karena di zaman Rasulullah SAW, imam itu begitu dia masuk, ya, ketika masuk waktu langsung naik mimbar, salam, langsung azan. Seperti itu. Jadi ketika azan itu posisi imam Rasul sudah di atas mimbar. Kan nggak mungkin Rasul mau qabliyah karena posisi Rasulullah sudah di mimbar. Jadi wajar kalau misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan riwayat dari Nabi begitu. Nah, tapi coba kita lihat nanti penjelasan yang lain. Fa inna Nabi SAW kana la yu'zanu ala ahdihi illa, ya kan? Qa'ada 'alal mimbar, sebab di zaman Rasulullah ketika muadzin azan, Rasul sudah ada di atas mimbar. Wala yu'adzinu Bilalun summa yakhtubun Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbataini. Ya. Setelah azannya Bilal, Rasul langsung khutbah, 2 khutbah, selesai langsung sholat Jumat. Seperti itu. Nah, itu yang kita dapatkan riwayat dari Rasulullah SAW seperti itu. Summa yuqimu Bilalun fayusalli bin nasi fama kana yumkinu an yusalli ba'dal adhani illa huwa wala ahadun minal muslimin alladzina yusalluna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wala nukila anhu ahadun annahu shalla fi baitihi qabla al-khuruji yaumal jum'ah wala waqata biqauli salatin muqaddarah qabla al-jum'ah. Kata beliau, tidak mungkin Rasulullah SAW bisa melaksanakan sholat qabliyah Jumat itu karena posisi Bilal begitu azan masuk, Rasul sudah ada di atas mimbar. Selesai azan, Bilal duduk, Rasul langsung khutbah. Selesai sholat Jumat, ba'diyah segala macam yang kita bahas tadi, Rasul terus pulang. Seperti itu. Dan menurut Ibnu Taimiyah tidak dinukil juga ada riwayat yang mengatakan Rasul sholat sunatnya di rumah. Seperti itu sebelum sholat Jumat. Nah, ini pendapat beliau seperti itu. Ya. Wala waqata biqaulihi salatun muqaddaratun qabla Jum'ah. Ya. Walaupun ada orang yang berpendapat, kata Ibnu Taimiyah, ada orang yang berpendapat, ya, andaikan dia sholat qabliyah tadi, terutama kita yang ada azannya 2, kata beliau, itu masuk dalam kategori sholatul muqaddarah, sholat yang kira-kira ya bahasa kita itu sholat sunnah mutlak, ya, karena sholat sunnah mutlak itu dia tidak diikat dengan waktu tertentu. Jadi beliau membuka ruang perbedaan pendapat bahwa ada celah di situ. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya. Fiha, sebentar. Bal alfazuhu sallallahu alaihi wasallam fiha tahrimu fi salati idza qadima ar-rajulul masjid yaumal jum'ah min ghairi tawqitin ka qawlihi man bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa shalla ma kutiba lahu wa hadha wal ma'thur anis sahaba kanu idza atau masjid yaumal jum'ah yusalluna min hini yadkhuluna ma tayassara lahum man yusmin faminhum man yusalli 10 raka'atin wa minhum man yusalli 12 raka'atan wa minhum man yusalli 8 raka'atin wa minhum man yusalli aqalla min dzalik wa lihadza kana jamaahirul a'immati muhaqqiqin, ya kan, muttafiqina ala annahu laisa qabla jum'ati sunnatun muaqqatun bi waqtin muqaddarah yu'addiduhu li anna dzalika innama yathbutu bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi wa lam yusanna fi dzalika syai'an illa bi qaulihi wa la fi'li. Kata beliau, ya, memang prakteknya Nabi tadi Rasul tidak ba'diyah, tidak qabliyah karena Bilal azannya sekali, Rasul sudah di atas mimbar. Tetapi kata beliau, kata Syekh Sabiq rahimahullah, kita juga harus ingat bahwa di hari Jumat itu begitu banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah yang menganjurkan kita memperbanyak salat sunat. Apa riwayat itu?
ya riwayat itu diantaranya adalah man bakkara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa shallama kutiba lahu. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang datang lebih awal dan bergegas ke masjid, berjalan kaki tidak naik kendaraan, lalu sholat sekuat yang dia bisa, wa hadza wal maksur anis sahabat. Jadi hadis tadi itu riwayatnya banyak. Kemarin sudah kita bahas bahwa di antara keutamaan sholat Jumat itu kita memperbanyak sholat sunat. Dan tadi Nabi sudah sampaikan, barang siapa yang berangkat pagi-pagi ke masjid lebih awal, bergegas, kemudian berjalan kaki tidak naik kendaraan, walaupun naik kendaraan boleh, Nabi hanya menyebutkan lebih utama dia berjalan kaki, bergegas, lalu sholat sebanyak yang dia bisa. Nah, kalimat sholat sebanyak yang dia bisa itulah Bapak Ibu yang oleh para sahabat di kemudian hari, apalagi setelah di zaman Utsman bin Affan, khutbah itu sudah lebih dari sekali, sudah khutbah azan sudah 2 kali. Nah, disinilah kemudian riwayat datang dari para sahabat, kanu idza atau al masjida yaumal jum'ati yusalluna min hini yadkhulun ma tayassara. Para sahabat dulu apabila mereka sudah masuk masjid, mereka secara semua para sahabat, mayoritas sahabat, mereka kalau sudah masuk masjid semua mereka bergegas sholat sunnah. Jadi nggak duduk sholat sunnah, mungkin dia tahiyatan masjid, sholat sunat wudu, sholat lagi, ya kan? Dari mereka masuk masjid, mereka sholat sekuat yang mereka bisa. Ma tayassara lahum, selama masih ada waktu mereka sholat sunat. Wa hadza huwal maksur minas sahabah, dan ini yang kita dapatkan dari para sahabat. Di antara mereka ada yang sholat qobliyah Jumatnya itu 12 rakaat. Subhanallah. Kita 2 aja ribut. Kita 2 aja berdebat, ya. Ternyata para sahabat ada yang qobliyah itu sholat, maksudnya sholat sunat sebelum sholat Jumatnya itu sholatnya sampai 12 rakaat. Lah kita baru sholat 2 aja sudah berdebat, ribut dan segala macamnya. Ternyata para sahabat ada yang lebih. Wa minhum may yusalli isnatai asyara rakaat. Ada yang sholat 10 rakaat, ada yang sholat 12 rakaat, ada yang sholat 8 rakaat, ada juga yang kurang dari itu, ada juga yang lebih. Nah, ya kalau dia datang jam 10, banyak dia sholat sunatnya, ya habis-habis. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang mohon maaf, kadang kita lihat memang di masjid kalau hari Jumat itu banyak jamaah kita yang dia sholat 2 rakaat selesai bangun lagi sholat lagi. Ya nggak usah diperhatiin, terus aja. Ya biarin dia sholat, kita ngaji terus ngaji. Nggak usah diperhatiin, begitu lihat kawannya sholat di sebelah, dia lagi ngaji, berhenti tutup mushafnya, dilihatin itu. Selesai dia sholat dipanggil, Pak, sholat apa tadi? Kan malu, ya kan? Seakan-akan dia sudah paling paham, ingin menghukumi sholat bapak ini tadi tidak sesuai sunnah Nabi. Ternyata dia sendiri belum baca bahwa riwayat dari para sahabat ada yang 10 rakaat, ada yang 12, ada yang 8, ada yang lebih, ada yang kurang. Seperti itu. Jadi mereka memaksimalkan hadis tadi. Maka Bapak Ibu, ringkasnya dari penjelasan tadi terkait qobliyah tadi, memang di zaman Nabi tidak ada, karena Rasul begitu masuk waktu bilang azan, Rasul sudah di mimbar. Bahkan Nabi salam dulu, baru bilang azan. Nah, tetapi kan sunnah itu bukan hanya diambil dari Rasul. Sunnah itu Bapak Ibu juga diambil dari para sahabat. Karena para sahabat itu muridnya Nabi, dan yang dikerjakan para sahabat itu pasti juga sudah dilaporkan kepada Nabi dan sudah diakui oleh Rasulullah. Nabi menyampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kan begitu kata Rasulullah,
ambillah oleh kalian sunnahku. Jadi kalau ada orang mengambil sunnahnya Rasul, udah benar. Tapi jangan lupa hadis itu nggak berhenti di situ. Kata Nabi, wa sunnatil khurafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ambil juga sunnah-sunnahnya para khulafa rasyidin setelah saya. Nah, yang azan 2 tadi Utsman. Kenapa Utsman ya? Kenapa azan 2? Di zaman Rasulullah, azan pertama itu karena kaum muslimin juga jumlahnya belum banyak, rumah-rumah juga masih dekat dari masjid. Sekali azan, belum azan aja orang udah penuh di masjid. Ya, di zaman Utsman rumah udah makin jauh. Sahabat sudah banyak yang sibuk, ada yang berdagang, ada yang berkebun, ada yang memang rumahnya jauh, nggak ada mikrofon, nggak ada pula alarm HP, ya kan? Nggak ada tanda apapun. Jadi ketika masuk waktu sholat, betul-betul mereka melihat matahari. Nah, kalau baru berangkat setelah matahari tergelincir, positif lambat. Maka kebijakan Khalifah Utsman bin Affan diminta agar azannya diawalkan lagi, dibuat azan 2 supaya para sahabat yang jauh itu mereka tidak terlambat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, terlepas dari azan 1 dan 2 tadi, ya, maka ketika ada azan tadi, ya, azan pertama dan azan kedua itu, maka para sahabat itu maksimal mereka datang ke masjid, tidak terlambat. Seperti itu. Karena rumahnya sudah jauh-jauh. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari yang dilakukan oleh para sahabat tadi kita lihat bahwa di antara mereka banyak yang mengerjakan sholat qabliyah sebelum Jumat. Riwayatnya bukan hanya 2 rakaat. Seperti itu. Nah, walaupun secara khusus ya tadi dijelaskan di zaman Nabi begitu. Tapi kalau kita memakai yang dilakukan oleh para sahabat, salah enggak? Ya enggak juga. Yang enggak boleh itu, yang bid'ah itu, kalau yang kita lakukan itu sama sekali enggak ada dasarnya, itu namanya bid'ah. Karena bid'ah itu maksudnya enggak ada contoh. Ya, memang secara umum hadis Nabi itu menyebut begini, ya kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami. Nabi itu menyebut contohnya dari kami. Ya, ada Rasul, ada para sahabat. Ya, kalau mau kita turunkan lagi, tabi'in. Generasi terbaik, tabi'in. Ya, generasi terbaik. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi tadi menyebut bahwa yang dikatakan amal bid'ah yang ditolak tadi adalah satu ibadah yang memang tidak ada sandarannya dari kami. Maka kata para ulama, bukan yang tidak dicontohkan langsung oleh Rasul, tapi betul-betul tidak ada contohnya dari Nabi, tidak pula dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan ulama. Ketika ini tidak ada contohnya dari Nabi, para sahabat, tabi'in, kira-kira berarti inilah yang keluar dari ajaran agama. Seperti itu. Jadi maksud para ulama, bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah, wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Maksudnya adalah ibadah-ibadah yang memang nggak ada contohnya sama sekali. Ya kayak kemarin, kenapa nggak dibid'ah-bid'ahkan kemarin? Mbah siapa namanya ya? Sholat hari raya masih 4 hari lagi kemarin. Oh iya kan, udah nelpon lagi kan? Nah itu bid'ah betul itu. Nah yang seperti itu betul bid'ah dan itu dalalah. Yang begitu Bapak Ibu, yang hadis tentang bid'ah itu kesana arahnya. Jangan mengarahkan kata-kata bid'ah itu orang yang sholat qabliyah Jumat, orang yang kunut, orang yang doa bersama, orang yang ngaji Yasin. Nah yang kita bid'ah-bid'ahkan itu sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu tahajud, sudah masuk waktu sholat subuh, masih main gaplek. Ada bid'ah, ya. Nah ini nggak dibid'ahkan.
yang kerjanya meloyor, yang kerjanya begini dan begitu, nggak ada kaitan dengan bid'ah, lupa ibadah, itu nggak dibid'ah-bid'ahkan. Yang lagi zikir di masjid hanya karena pakai tasbih, iya kan? Bid'ah, iya kan? Kenapa yang nggak main burung merpati yang lupa waktu sholat, iya kan? Yang taruhan, hari lagi judi online luar biasa. Kenapa nggak yang begitu-begitu? Kita fokusnya di sono. Yang ini orang udah baik-baik loh. Orang lagi sholat di masjid, ya seperti itu. Apalagi ada dasarnya. Nah, termasuk salah satu dalil kuatnya kenapa ada qabliyah itu, Bapak Ibu, karena sholat Jumat ini juga adalah di waktu sholat zuhur, menggantikan sholat zuhur. Jadi kalau ada ulama yang memakai ada qabliyah Jumat, salah satu dalilnya karena Jumat dengan zuhur itu saudara kembar. Kalau dia nggak sholat Jumat, sholat zuhur kan? Iya kan? Seperti itu. Kalau dia nggak sholat zuhur, sholat Jumat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tetap bersikukuh, qabliyah ada, ya silakan. Seperti itu, jangan dilarang. Ya, nah hanya memang kadang-kadang perbedaan dan perselisihan pendapat ini sengit. Ya repot lagi kalau kemudian masing-masing sudah mengangkat kitabnya sendiri. Waduh, bahaya. Masih berapa menit masih? Berapa menit? 14 menit. Baik. Seperti Bapak Ibu ya. Jadi itu dijelaskan oleh para ulama terkait dengan qabliyah Jumat. Ya, jadi maksud saya di kita azannya satu ya. Ya, setelah azan qabliyah langsung kan? Nah itu silakan. Jadi ini pilihan-pilihan. Kalau saya memandangnya Bapak Ibu bebas saja. Jangan pula kemudian masjid itu nggak sama dengan kita. Dia azannya satu, langsung khutbah. Nggak perlu lagi Bapak Ibu, udah bukan zamannya. Ya dunia udah canggih kita. Ya ke depan orang udah nggak mikir yang begitu, yang penting orang tuh rajin sholat. Ya orang sudah di masjid loh. Jangan sampai orang sudah di masjid kita uber-uber biar dia keluar. Yang perlu kita buru sekarang ini yang nggak masuk masjid, benar nggak sih? Yang nggak masuk masjid kita tarik biar dia berada di dalam masjid. Nah sekarang sudah banyak orang yang tadinya rajin di masjid, gara-gara nggak kuat dengan perbedaan, geser sholatnya di rumah. Ada juga dia karena lihat masjid di dekat rumahnya, nggak sepaham dengan dia, akhirnya mencari masjid yang paling jauh sampai keluar kota, iya kan? Ada, ditinggalnya metro karena dilihat metro, aduh nggak ada yang sama dengan saya, adanya di Pekalongan, pergi Pekalongan, ya memang banyak pahala dia, jauh jalannya kan? Cuman kan ada hal lain. Ya kan? Ada hal lain. Kenapa dia meninggalkan tetangganya? Padahal kata Nabi, kita tuh harus memperhatikan tetangga kiri kanan rumah, jiran. Ya kan? Kalau misalnya kita nggak sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita, jangan-jangan ada jamaah yang sakit, kita nggak tahu informasi. Kenapa nggak tahu? Kita sholatnya di luar kabupaten. Ya kan? Jauh. Gara-gara kita anggap nggak sama. Padahal kita tinggal rumah kita di sebelah masjid. Ya mohon maaf seperti itu. Nah ada kadang-kadang yang modelnya begitu. Jadi kita legowo Bapak Ibu. Dulu para ulama itu mengeluarkan pendapat-pendapat mereka dalam bab fikih itu. Imam Syafi'i beristihad, Imam Ahmad beristihad, Imam Malik beristihad, Imam Abu Hanifah beristihad. Semua istihad mereka itu pada dasarnya ingin mendekatkan kita dengan makna Al-Quran dan makna hadis. Ya. Nah karena ilmunya berbeda, cara membaca hadisnya juga beda, menyimpulkannya juga beda, wajar kalau terjadi perbedaan. Seperti itu. Jadi kalau mau disamakan seragam, satu warna, satu kata, nggak mungkin. Ya kenapa? Buku fikih ini baru satu jilid, kenapa tebal? Kalau digabung tebal lagi, ini baru yang tipis. Yang tebal lagi al-on udah 27 jilid. Ya kan? Seperti itu. Kenapa panjang? Menggambarkan buku fikih itu nggak ada yang simpel Bapak Ibu. Kalau buku-buku klasik kajian fikih itu ya rata-rata mujaladat berjilid-jilid. Kenapa berjilid-jilid? Karena mereka membahasnya itu luas. Membahasnya itu semua perbedaan pendapat dimasukkan.
Supaya apa? Supaya kita lebih dewasa menyikapi perbedaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pembahasan sholat Jumat. Dan setelah pembahasan yang tadi itu selesai pembahasan tentang sholat Jumat, masuk pembahasan berikutnya adalah sholat hari raya. Ya, cuman sebelum sholat hari raya ini ada satu pembahasan lagi, apabila hari Jumat bertemu dengan hari raya. Nah, ini saya bacakan dulu. Iza istama'al jum'ah wal 'id fi yaumin wahid saqatatil jum'ah amman shallal 'id. Apabila hari Jumat bertemu dengan hari raya di satu hari yang sama, maka sholat Jumatnya boleh gugur. Sholat Jumatnya gugur. Nah, gugurnya bagaimana dijelaskan. Jadi hari rayanya Jumat, sudah sholat Id. Ya, penjelasan umumnya Jumatnya bisa gugur. Saya mengatakan bisa gugur. Seperti apa? Dasarkan hadis An Zaid bin Arqam qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ida thumma rakhasa fil jum'ati faqala man syaa'a an yusalliya falyusalli. Kata Zaid bin Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat hari raya di hari Jumat. Lalu Nabi memberi rukhsah untuk tidak salat Jumat. Seraya bersabda, barang siapa yang ingin salat Jumat, silahkan salat. Jadi kesimpulannya apa? Boleh tetap Jumatan, boleh berarti iya. Nah, yang nggak boleh sudah nggak sholat Id, sudah nggak Jumat, nggak zuhur pulang. Ya, kalau itu udah nggak bisa dibahas. Memang aslinya nggak sholat. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama hadis khamsah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, "Faqad istama'a fi yaumikum hadza idan." Sungguh telah bertemu pada hari kalian hari ini dua hari raya. Ya, hari Jumat dan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kata Rasulullah SAW, "Faman syaa'a ajza'a minal Jum'ah wa inna mujmi'un." Ya kan? Kata Rasulullah, telah bersatu pada hari ini dua hari raya, hari Jumat dan juga hari raya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ingin sholat Jumat, barang siapa yang tidak ingin sholat Jumat, boleh. Tetapi kata Rasulullah, kami wa inna mujmi'un, dan kami kata Rasulullah tetap sholat Jumat. Begitu. Jadi ini pilihan. Nah, di kita Bapak Ibu biasanya mayoritasnya hari ini, kalau hari Jumat adalah hari raya, biasanya sudah sholat hari raya paginya, Jumatnya juga masuk kita sholat Jumat. Seperti itu. Nah, ini juga tadi disampaikan oleh Rasul. Jadi maksudnya apa? Jangan kaget. Ya, saya bacakan ini supaya jangan kaget. Nanti ada orang di hari raya Jumat, ya kan, hari Jumat, hari raya, kita lagi sholat Jumat, dia ngopi di depan rumah. Nah, ya padahal tadi sholat Idnya dia ada dan orangnya ahli masjid, ya kan? Kalau kita lihat dia ngopi, begitu kita keluar dari Jumat, nggak ke masjid, udah wih katanya tadi pagi. Ya kan? Nah, kalau kita udah baca ini, kan kita nggak suzon, paham? Oh iya, berarti beliau ini mengambil pendapat kalau sudah sholat hari raya, Jumatnya nggak wajib, tapi zuhur. Nah, cuman paling kita ngomong jangan kebablasan ngopinya, zuhur jangan lupa, iya kan? Seperti itu. Nah, itu pendapat dari hadis Rasulullah seperti itu. Nah, cuman watajibu sholatuz zuhri ala man takhallafa minal jum'ati anil jum'ati al-hudli hudurihi al-id indal Hanabilah. Hanya saja bagi mereka yang karena sholat Id sudah dilaksanakan, kemudian nggak sholat Jumat, menurut mayoritas ulama zuhurnya tetap wajib. Ya, tetap wajib. Walaupun ada pendapat ya Imam Abi Dawud mengatakan bahwa apabila Id jatuh dari Jumat, cukup sholat Id saja, Jumatnya nggak wajib, zuhurnya juga hilang. Nah, yang ini pendapatnya gharib, ini pendapatnya aneh sendiri. Jangan diambil. Cukup saya bacakan saja. Ya,
Jadi mayoritas ulama itu menyebut kalau Id jatuh di hari Jumat, sholat Id Jumat yang pilihan. Kalau nggak Jumatan, zuhur wajib. Jangan pula bablas zuhur, bablas Jumat. Nah ini pendapat yang dianggap oleh para ulama tidak kuat. Paham Bapak Ibu ya? Nah saya pikir itu pembahasan insya Allah minggu depan pembahasan masuk tentang sholat hari raya. Habis waktunya, habis pembahasan. Ada pertanyaan? Masih ada berapa menit? Mas? 5 menit. 5 menit. Ada yang mau nanya? Bapak Ibu ya. Sebentar lagi kita lebaran. Jatuhnya hari apa nih lebaran Idul Adha? Sabtu ya? 17. Hari apa itu? Oh iya, nggak hari Jumat ya. Tapi kita sering juga lebaran hari Jumat ya. Sering. Ya, sering sekali. Jadi nanti jangan kaget kalau ada yang nggak sholat Jumat di hari raya, tapi sudah sholat Id, dia ambil pendapat yang tadi, ya pilihan. Ya, baik. Ya. Cukup? Ada yang menanya? Aji tambah aja ya. Jadi ini pengalaman berdasarkan hadis yang tadi itu, memang dulu waktu saya masih kecil itu memang terjadi saya waktu itu masih masih kecil, masih SD kan, kita masih agama itu masih minim. Jadi memang di masjid itu kalau pas terjadi hari Idul Fitri atau Idul Adha, hari Jumat, ya Jumatnya sepi. Nah, di masjid ini karena saya sebagai selaku takmir, saya kembangkan ini masalah hadis ini, saya lihat juga hadis-hadis yang lain dan ya dari beberapa kitab fikih saya lihat. Kata saya, ini kan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu kan mereka itu kalau zaman saya masih kecil itu hanya paling jauh itu 3-4 kilo masjid. Nah, zaman Rasulullah kan dia jauh. Nah, ini karena pertimbangan sahabat itu rumahnya yang jauh. Saya kemukakan waktu di sini pas sudah terjadi hari raya yang hari Jumat. Kata saya, kalau bagi kita yang sekarang ini nggak ada alasan, ya kan? Karena kita mukimnya di daerah sini, ya kan? Kecuali kalau kita lagi musafir, gitu kan? Jadi kalau menurut saya ya, apalagi sholat Id itu adalah sunnah muakkadah, sedangkan sholat Jumat adalah wajib. Nah, ini alasan saya gitu. Ya. Silakan, mungkin apa saya salah. Syukran. Ya baik. Ya baik, begitulah Bapak Ibu. Jadi penguatnya seperti itu. Bisa masuk kalau dinalar secara akar sejarah bisa benar. Karena memang para sahabat itu sudah berduyun-duyun pagi sudah ngumpul datang ke masjid. Nah nanti nggak lama setelah itu mau datang lagi, logis juga. Ya tetapi secara hukumnya tadi seperti itu, hadisnya begitu disampaikan Rasul. Maka di kita hari ini memang ya kebanyakannya tetap sholat zuhur, sholat Jumat. Ya karena tadi walaupun Idnya sudah di pagi hari. Tapi tadi saya sampaikan kalau ada. Cuman memang tadi kita katakan bahwa itu adalah pilihan berdasarkan hadis tadi. Ya, berdasarkan hadis tadi adalah pilihan. Nah, cuman kita karena ini adalah hari raya, kita juga baru menyelesaikan Ramadan. Nah, orang yang baru tamat Ramadan itu kan hawanya pengen ibadah terus. Ya, hawanya pengen ibadah terus. Ya, jangan sampai pula baru ya kan belum berpisah baru 1 hari ya kan dengan Ramadan gitu kan tiba-tiba udah nggak semangat lagi sholat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya pikir tepat juga yang satunya sunnah, satunya fardu, tetapi hadis tadi Nabi menjelaskan seperti itu. Walaupun hadis ini memang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, tadi sampaikan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Seperti itu. Ya. Itu Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Cukup? Ya, saya pikir demikian Bapak Ibu. Itu penjelasannya seperti itu. Tetap bagi kita hari ini karena memang kita adalah ya tadi dekat dari masjid, ya kita makmurkan semuanya karena ini semuanya adalah syiar kita ini. Dan di Mekah Madinah juga sama. Kalau hari raya itu juga nggak tutup masjid Nabawi. Hari lalu ada tutup. Tetap sholat Jumat sampai hari ini.
Ya, seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.